Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau coba sharing atau mau bahas materi tentang pilar negara Pancasila. Tapi di sini saya akan ngebahas lebih ke nilai-nilai Pancasilanya. Nah, untuk materi ini sendiri itu biasanya sering banget keluar entah itu di tes masuk perguruan tinggi, tes masuk sekolah kedinasan, atau di tes CPNS. Nah, di materi ini nanti saya nggak akan bahas panjang lebar. Nanti yang akan saya bahas hanya poin-poinnya aja beserta contoh-contoh pengamalan-pengamalan dari tiap sila. Entah itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke materinya aja. Nah, oke. Sekarang kita udah mulai masuk di materi. Jadi teman-teman pasti udah pada paham dan udah pada tahu semua kan ya. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Jadi di sini kita masuk di pengamalan sila ke-1, yaitu nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di slide ini yang saya cantumin itu ada 2 poin. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara melindungi warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, di sini saya cantumin kata kunci. Nah, jadi kata kunci ini saya cantumin agar teman-teman di sini lebih mudah untuk menghafal dan mengerjakan soal-soal nantinya. Nah, untuk sila pertama ini, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ini saya masukkan kata kuncinya manusia ke Tuhan. Apa sih di sini manusia ke Tuhan? Jadi pada sila pertama ini lebih ke menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu kebebasan beragama ataupun toleransi beragama. Jadi lebih ke keagamaan dan ketuhanan. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya cantumin juga contoh-contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ke-1. Yang pertama, saling bertoleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama tertentu. Yang ketiga, hidup rukun antar umat beragama dan tidak mengganggu ibadah mereka. Dan yang keempat, mengajari anak untuk beribadah kepada Tuhan sejak kecil. Nah, dari beberapa contoh ini mungkin teman-teman dapat disimpulin bahwa oh iya ya, ternyata untuk sila ke-1, sila ketuhanan yang Maha Esa itu berhubungan dengan manusia dengan Tuhannya, berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan keagamaan gitu. Jadi nantinya jika ada soal yang berhubungan dengan antara manusia dengan ketuhanan atau keagamaan, itu berarti masuk di sila ke-1. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Oke teman-teman, tadi kan udah bahas sila pertama, sekarang kita lanjut ke sila kedua, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di slide ini saya cantumin 2 poin. Yang pertama, setiap warga negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Dan poin yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Untuk kata kuncinya di sila kedua, yaitu manusia ke manusia. Maksudnya gimana sih Kak manusia ke manusia? Jadi di sila kedua ini lebih menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Lebih tepatnya memanusiakan manusia. Entah itu dari persamaan hak dan kewajiban, atau sikap sama rasa kemanusiaan ke seluruh umat manusia, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contohnya satu persatu. Di situ untuk contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kedua, di sini saya cantumin beberapa contoh. Yang pertama, saling menyayangi sesama umat manusia dengan bergaul tanpa membedakan suku, ras, agama, kekayaan, maupun derajat sosial lainnya. Yang kedua, menghibur orang lain yang sedang berduka.
Yang ketiga, mengikuti kegiatan kemanusiaan seperti donasi, bantuan, korban bencana, dan lain-lain. Dan yang keempat, bersikap tenggang rasa. Nah, teman-teman dari contoh ini, beberapa contoh ini, pasti teman-teman udah paham kan ya? Oh, ternyata maksudnya memanusiakan manusia itu seperti ini ya, gitu. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke persamaan hak dan kewajiban gitu. Kewajiban asasi setiap manusia. Jadi tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama. Contoh lainnya itu misalkan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Itu termasuk contoh dari sila kedua. Nah, kalau di sila pertama tadi kan kuncinya itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, kalau di sila kedua ini hubungan antara manusia dengan manusia. Paham kan ya sampai di sini teman-teman semua ya? Jadi kalau misalkan ada soal nantinya hubungan antara manusia dengan Tuhan, berarti itu masuk di sila ke-1. Sedangkan untuk hubungan antara manusia dengan manusia lebih ke persamaan hak dan kewajiban, sikap sama rasa, kemanusiaan, itu masuk di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu ya. Oke, next kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sila ketiga, yaitu nilai-nilai persatuan Indonesia. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu setiap warga negara mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk kata kuncinya di sila ketiga yaitu manusia ke negara. Gitu. Maksudnya gimana sih manusia ke negara? Itu jadi lebih ke persatuan, kesatuan, dan keutuhan negara. Entah itu nasionalisme, rela berkorban, persatuan dan kesatuan, patriotisme, terus kemudian ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap perpecahan bangsa. Gitu. Itu persatuan Indonesia untuk kata kuncinya. Untuk lebih jelasnya lagi, di situ di slide saya cantumin beberapa contoh. Yang pertama, rela berkorban untuk negara dan mematuhi peraturan. Yang kedua, bangga dengan produk dalam negeri. Yang ketiga, bergotong royong membersihkan kampung atau membersihkan kelas. Dan yang keempat, cinta tanah air dan bangsa. Untuk contoh lainnya, itu ada beberapa lagi. Itu misalkan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terus kemudian mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu kalau contoh-contoh sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi lebih ke, kata kuncinya lebih ke persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Gitu ya. Oke. Jadi di sini kita di slide ini kita lanjut ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk poin-poinnya dari sila keempat, yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan untuk kata kunci dari sila keempat, yaitu manusia ke pemerintahan. Nah, jadi ini maaf ya, mungkin nanti sama teman-teman tambahin lagi. Di situ saya tambahin lagi, selain manusia ke pemerintahan, itu lebih ke musyawarah mufakat,
dan demokrasi. Itu untuk sila keempat, kata kuncinya. Jadi kata kunci ke sila keempat di sini ada 3. Musyawarah mufakat, demokrasi, dan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya lagi, contoh-contoh untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Yang pertama, mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan mengedepankan kepentingan umum. Yang kedua, menghormati setiap hasil keputusan musyawarah yang diputuskan secara bersama. Dan yang ketiga, bebas menyampaikan pendapat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku secara umum. Oke, jadi dari contoh-contoh di atas tadi, ketiga contoh di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa di sila keempat itu lebih banyak ke tentang musyawarah mufakat, demokrasi, tentang kepemerintahan, itu persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap negara gitu. Jadi untuk sila keempat ini lebih ke manusia dengan pemerintahan. Sila pertama tadi berhubungan antara manusia dengan Tuhan. Sila kedua itu berhubungan antara manusia dengan manusia. Sila ketiga berhubungan dengan persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Oke. Saya kira untuk sila keempat gampang lah ya gitu. Kita lanjut langsung ke sila selanjutnya, sila kelima di next slide. Oke, teman-teman. Jadi ini pembahasan di sila terakhir, yaitu sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk poin-poinnya yang di sini, yang pertama, seluruh warga negara bersama-sama menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, memupuk sikap saling menghormati dan bersikap adil antar sesama. Untuk kata kunci dari sila kelima ini yaitu lebih ke manusia, ke masyarakat. Jadi lebih lebih ke persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap sesama masyarakat. Entah itu sikap saling support dan menghargai, tidak hedon, bekerja keras untuk kesejahteraan diri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, contoh-contohnya, di sini saya cantumkan ada beberapa contoh. Yang pertama, tidak melakukan perbuatan yang merugikan khalayak umum. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang keempat, suka bekerja keras. Dan yang kelima, tidak boros dan tidak bergaya hidup mewah. Nah, dari contoh-contoh pengamalan sila kelima, mungkin teman-teman udah paham ya. Maksud dari sila kelima ini apa gitu. Jadi lebih ke persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap sesama masyarakat. Itu untuk sila kelima. Oke teman-teman. Nah, ini ada sedikit rangkuman untuk memudahkan teman-teman dalam memahami sila-sila Pancasila, poin-poinnya beserta contoh-contoh pengamalan-pengamalan dari tiap sila. Nah, ini mungkin teman-teman bisa di screenshot ya, agar nantinya bisa dibaca-baca lagi kalau misalkan ada waktu luang. Nah, untuk contoh-contoh dari nilai-nilai Pancasila akan saya bahas di next video. Jadi jangan lupa pantengin di channel YouTube saya untuk contoh-contoh nilai-nilai Pancasila agar teman-teman lebih paham. Oke? Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.